Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no... Kembali lagi di channel aku, channel inspirasi. Halo guys, hari ini aku mau bercerita lagi. Dan aku mohon maaf kalau aku nggak bikin video selama 1 minggu karena aku sibuk banget, karena rumahku juga renovasi dan hasilnya kayak gini guys. Bagus kan? Nah makanya aku kan kepengen kayak nggak mau mengganggu, ada suara-suara gitu, jadi aku ulur waktunya selama 1 minggu. Dan mohon maaf banget nggak bikin video ya guys ya. Dan sebelum aku mulai cerita ini tuh, kayak ceritanya tuh sangat menginspirasi kalian banget. Tapi sebelum itu, kalian harus subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar channel aku berkembang dan aku semangat terus bikin videonya ya guys. Dan cerita ini tuh kayak ada maaf misalkan kalian denger suara, abaikan aja suara-suara itu karena di rumah aku rame banget, jadi suara-suaranya mungkin kedengeran gitu ya guys. Udah guys, kita langsung ke pembahasannya guys. Halo guys, mohon maaf, itu maksudnya itu bukan gitu, maksudnya kita langsung ke ceritanya. Mohon maaf ya guys. Cerita ini tuh motivasi sukses usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gimana sih artinya itu? Kayak kita tuh pengen sukses, tapi kita tuh kerja keras kita itu tidak ada mengkhianati hasilnya. Kita tuh kerja keras, tapi kita akan menuai sesuatu itu tersebut. Nah, sukses adalah milik mereka yang bertindak. Maksudnya bertindak itu, kalian kok pengen beli jajan tapi kalian mager, kan kalian gak akan mendapatkan jajan itu tersebut ya guys ya. Nah sukses juga begitu guys. Sukses itu milik mereka yang tidak bertindak. Berarti kalau dia bertindak berarti dia akan sukses. Kalau kalian gak pengen tahu, kalian coba cari-cari video aku sebelumnya tentang gimana cara mendapatkan kunci kesuksesan itu. Nah, di sini aku juga pengen mengulang lagi dan pengen sharing lagi ke kalian. Nah, yaudah aku mau bercerita ini ya guys ya. Dan ini ceritanya agak panjang, jadi kalian harus punya jajan biar gak bosan. Oke guys, kita langsung. Dikisahkan, setelah memakan seorang panglima perang yang gugur dalam perang melawan musuh, sang raja memanggil 2 orang prajurit yang sebelumnya menjadi asisten panglima perang tersebut. Nah, raja berkata, bersediakah kalian berdua untuk mengantarkan surat permohonan dukungan kepada Raja Macan agar mereka membantu kita dalam melawan musuh karena kita telah kehilangan panglima perang kita. Kami bersedia Raja, jawab kedua prajurit sambil menundukkan kepala sebagai rasa hormat kepada sang raja. Dalam perjalanan kalian harus berhati-hati karena di luar sana banyak sekali musuh yang sedang mengintai kita. Jangan sampai terjadi hal buruk kepada kalian. Dijawab oleh prajurit ini. Baik Raja, jawab keduanya lagi. Raja tidak perlu mengkhawatirkan kami karena kami telah terbiasa di medan perang. Kami bisa mengatasi apapun yang akan terjadi, sambung seorang prajurit. Saya tahu bahwa kalian sering berada di medan perang, tetapi kalian harus selalu berhati-hati, sambung raja mengingatkan. Siap Raja, jawab kedua prajurit itu tersebut. 2 surat ini isinya sama. Masing-masing dari kalian membawa 1 surat. Terserah kalian mau berjalan bersama atau sendiri-sendiri.
Saya beri kalian waktu sampai besok sore. Saya harap besok malam saya sudah menerima balasan surat dari Raja Macan. Perintah sang raja itu tersebut. Kedua prajurit tersebut menyanggupi perintah sang raja. Mereka pun segera menjalankan perintah sang raja begitu menerima surat yang akan dikirim. Mereka mengatur rencana untuk mengirim surat raja tersebut. Keduanya sepakat untuk berjalan terpisah agar tidak diketahui oleh musuh. Saat malam tiba, asisten kedua memutuskan untuk pergi mengantarkan surat dari rajanya kepada Raja Macan. Ia memilih pergi saat malam hari agar tidak ketahuan oleh musuhnya. Ia yakin bahwa saat malam tidak semua musuh berjaga. Jadi ia bisa lolos sampai di istana Raja Macan lalu kembali dengan selamat. Sementara itu, asisten satu panglima menunggu hingga esok hari baru berangkat. Malam hari itu ia ingin beristirahat terlebih dahulu. Keesokan sorenya asisten dua panglima telah kembali dan membawa serta surat balasan dari Raja Macan. Ia segera menghadap raja untuk menyerahkan surat balasan itu tersebut. Salam yang mulia, saya telah kembali dan membawa serta surat dari Raja Macan. Terima kasih. Bagaimana kamu mampu kembali tepat waktu? Tanya sang raja sambil membaca surat balasan dari Raja Macan. Saya pergi ke istana Raja Macan semalam saat semua orang dan musuh sedang tidur. Tidur pula, jawab prajurit itu tersebut. Raja pun mengucapkan terima kasih kepada prajurit yang menyuruhnya kembali ke tempatnya berjaga. Menjelang malam, asisten satu panglima menghadap. Maafkan saya yang mulia, karena saya tidak bisa mengantarkan surat dari yang mulia kepada Raja Macan, karena di luar sana banyak sekali musuh. Saya tidak mampu mencapai istana Raja Macan, kata prajurit sambil menundukkan kepala. Siap menghadapi kemarahan raja, sang raja tidak berkata apapun dan hanya menyuruhnya kembali ke tempat berjaganya. 2 hari kemudian lonceng istana berbunyi. Pertanda semua prajurit diperintah untuk berkumpul di dalam ruang rapat istana untuk bertemu dengan raja. Semua prajurit pun segera menuju ruang rapat istana untuk menghadiri pertemuan itu tersebut. Setelah semua prajurit berkumpul di dalam ruang rapat istana, sang raja segera memulai pertemuan. Saudara-saudara, hari ini saya akan memilih dan menunjukkan seorang yang saya anggap sebagai orang yang pantas untuk menggantikan Mendiang, panglima perang kita. Seketika seluruh prajurit saling bertanya tentang siapakah yang akan ditunjuk sebagai pengganti panglima perang itu tersebut. Melalui pertimbangannya sangat matang, saya mempercayai jabatan panglima perang kepada prajurit yang sebelumnya menjabat sebagai asisten 2 panglima. Ia telah berhasil menyelesaikan tugas untuk mengirimkan surat permohonan dukungan dari saya kepada Raja Macan untuk membantu kita dalam berperang melawan musuh, jelas sang raja. Cerita di atas mengingatkan kita bahwa orang sukses adalah mereka yang selalu bertindak lebih cepat. Mereka bukan tipe orang yang bisa berbicara. Mereka juga bukan hanya orang yang buat rencana. Mereka juga bukan hanya membuat rencana, mereka berani untuk bertindak. Tindakan adalah awal dari kesuksesan. Tindakan nyata diperlukan.
Untuk meraih keberhasilan, mereka gagal biasanya hanya bisa berbicara dan berencana tanpa disertai tindakan nyata. Orang yang sukses umumnya adalah orang yang berani menerima segala konsekuensi yang baik maupun yang paling pahit. Mereka berani bertindak, mereka berani mencoba. Mereka juga berani gagal. Orang yang gagal sering diliputi rasa takut dan takut bertindak. Takut memulai, takut mencoba, dan takut menemui kegagalan lagi. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang sukses, berani, dan berani bertindak. Berani sukses, berani mencoba, berani memulai, dan berani menerima segala konsekuensi yang ada. Untuk meraih kesuksesan kita harus berani bertindak dan menerima semua akibat yang mungkin terjadi. Sesungguhnya tindakan kita lebih penting dari apapun jika kita memiliki pengetahuan yang luas tetapi tidak berani untuk bertindak. Sampai kapanpun kita tidak akan mencapai kesuksesan itu tersebut. Jika kita memiliki kepekaan dalam melihat peluang tetapi tidak ada tindakan untuk memulai atau mencobanya, maka semua akan sia-sia pula. Apapun yang kita inginkan pasti terwujud jika ada tindakan nyata. Bukan hanya sebatas rencana atau kata-kata. Bertindaklah lebih cepat untuk melakukan apapun dengan sebaik mungkin. Nah guys, ceritanya itu kayak gini ya. Dia itu kayak prajurit, disuruh untuk, kalian juga tahu ya, disuruh untuk mengirimkan surat. Tapi dia tuh yang satunya itu bertindak dengan lambat, tapi yang satunya bertindak cepat. Nah, sama dengan kesuksesan. Kesuksesan itu dimulai dari kepekaan kita terhadap peluang. Kok kalian punya peluang yang besar, kalian manfaatkan. Kok kalian nggak manfaatkan, kesuksesan kalian dari mana? Dari mana? Kita kan sebagai orang, sebagai manusia manusia sosial atau orang yang butuh bantuan orang lain, kita kan juga harus kita kan butuh dengan kayak gimana ya, kita tuh butuh kesuksesan untuk kita di masa depan. Percuma kita belajar setinggi mungkin, kita kuliah di luar negeri, kita tapi kita tidak memulai kesuksesan itu tersebut. Kalian pertama kali gagal, kalian mudah putus asa aja. Di mana kunci kesuksesanmu? Kunci kesuksesan itu kita dari bawah, baru kita di atas. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, itu anggap aja kalau kalian itu diuji. Kalian harus berusaha sampai kalian ada di titik atas. Itu pesan saya. Jadi kalau kalian punya kegagalan apapun, jangan pernah menyerah, karena itu ada kunci kesuksesan Anda. Berani mencoba, berani bertindak. Kalau kalian berani bercoba, berarti kalian berani bertindak. Jangan omong kosong doang. Percuma kalau kalian ngomong kosong doang. Berani di depan, gak berani di belakang, itu namanya pengecut. Kalau kalian ada peluang besar, kalian manfaatkan. Jangan sampai disia-siakan. Nah, pesan saya, kalian harus meraih cita-cita setinggi apapun. Dan kalau kalian ada peluang besar, kalian harus manfaatkan agar kalian ada di masa depan. Ada di titik yang paling atas. Nah, kayak gitu ya guys. Yaudah guys, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bikin kalian memotivasi diri kalian sendiri, dan semoga aku bisa sharing-sharing terus ke kalian. Kalau aku misalnya ada waktu terus, aku bisa sharing-sharing terus ke kalian. Dan sebelum itu aku mohon maaf kalau ada suara-suara yang bikin kalian berisik atau kurang jelas dengan suara aku ya guys ya. Dan aku minta tolong kalian harus subscribe kalian tuh membantu aku, karena aku pengen sharing-sharing terus ke kalian agar aku tidak
apa ya, kalau aku tuh punya pengalaman, aku tidak bisa sharing-sharing ke kalian. Semua artikel itu pengalaman diri aku. Meskipun aku masih SMP ya guys ya, masih SMP, aku harus mencari peluang besar agar aku bisa mencapai kesuksesanku. Nah, sebelum aku mencapai kesuksesanku, aku juga pengen sharing-sharing ke kalian agar kalian lebih sukses dari aku. Bukan lebih sukses sih, lebih sukses, kita suksesnya bareng-bareng di masa depan dan bisa membanggakan orang tua. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian. Dadah, sampai jumpa di lain video.